Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube-nya Raihan Sidung Jambu. Kita baru aja pulang dari daerah Singkohor dan sekarang saya udah ada di bukit lagi karena ada video yang harus saya upload. Jadi saya harus ke bukit. Tadi saya pulang dari daerah Singkohor dan itu pertama kalinya saya ke daerah sana. Itu salah satu Singkohor itu salah satu kecamatan yang ada di daerah Aceh Singkil. Saya ke sana itu karena 3 hari ini saya batuknya luar biasa dan sudah 2 malam saya itu kalau mau tidur itu harus setengah duduk karena susah bernafas. Jadi kata suami pagi ini kita harus berangkat dan tadi jam 9 kita baru berangkat karena kita baru dapat kendaraan, kita minjem kendaraan kita itu belum diperbaiki. Dan sekarang saya mau tunjukin sedikit sekilas bagaimana daerah Singkohor itu. Dan ini adalah jembatan yang menjadi patokan bahwa kita itu sudah sangat dekat sekali dengan Singkohor. Ini dia rumah pertama yang akan kita temui setelah sampai di sini. Seperti kecamatan lain pada umumnya di Indonesia, kecamatan ini juga banyak bangunan-bangunan seperti kantor desa, kantor camat, sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ada kantor polisi, ada koramil, ada lapangan serbaguna, ada masjid, musola, Pertamina, puskesmas. Minusnya di Singkohor ini tidak ada pasar rakyat yang buka setiap hari. Di sini hanya ada grosir-grosir sembako, toko bangunan, toko untuk perlengkapan mobil, sepeda motor, dan bengkel besar. Di Singkohor ini sebenarnya ada bangunan pasarnya, tapi hanya dipergunakan untuk pekan atau pasar yang ada hanya di hari Sabtu saja. Itu dia sedikit gambaran dari Singkohor ini, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Singkat cerita, akhirnya saya tidak jadi berobat di puskesmas ini. Dan sebelum pulang, suami mengajak saya masuk ke salah satu gang yang jalannya masih berbatu. Ternyata di dalam gang itu ada satu rumah yang pemiliknya menjual bahan makanan, sembako, bumbu-bumbu rempah, kerupuk, ikan asin, minyak goreng, telur, tahu. Tapi kebanyakan yang beliau jual adalah sayuran. Untuk ikan basah, kita tidak bisa menemukannya di sini. Kita baru bisa menemukan ikan di depan apotek tempat kita menebus obat tadi. Jadi sebenarnya saya itu sudah batuk itu dari bulan 2 awal tahun yang lalu. Sekarang sudah Oktober ya. Dari bulan 2 sampai bulan 6 itu saya tidak berhenti batuk dan batuknya itu berdahak. Sudah bolak-balik ke sana sini, minum obat ini, obat itu, dan akhirnya di bulan 6 itu kita pergi ke salah satu mantri di daerah Takengon. Kita dikasih obat dan beliau berpesan kalau seandainya minum obat ini nggak ada perubahan, tolong langsung di ronsen gitu katanya. Dan ini bukan kali pertama saya batuk, pernah juga batuk sebelumnya juga. Saya juga pernah ke dokter spesialis, beliau katakan ini harus di ronsen katanya gitu kalau nggak berhenti. Dan yang sama mantri itu juga yang kedua kali juga katanya kalau ini minum obat ini nggak berhenti, karena dari bulan 2 sampai bulan 6 itu batuk berdahaknya nggak berhenti. Jadi katanya harus di ronsen kalau seandainya obat yang beliau kasih itu tidak ada ngasih perubahan lah gitu. Dan di bulan 7 itu ada perubahan. Bulan 7, bulan 8, bulan 9 sampai sebelum 3 hari yang lalu itu saya itu sebenarnya perubahannya ada, hanya dari bulan 7 sampai ke bulan Oktober 3 hari yang lalu saya itu batuk
tetap berdahak, tapi hanya satu hari itu sekali aja berdahak, sudah selesai. Tapi mulai dari 3 hari yang lalu itu saya batuknya itu nggak berhenti. Jadi kalau udah batuk keluar lendir, tapi lendirnya itu tidak terlalu padat seperti dahak gitu ya. Ada dahaknya mungkin sekian persen dahak, tapi lebih ke lendir, banyak lendirnya. Dan kepala saya itu sakitnya luar biasa. Akhirnya kita memutuskan untuk tadi pergi ke daerah Singkohor. Sebenarnya pas tadi kita ke Singkohor, kita ke puskesmas, saya langsung ke tempat pendaftaran. Saya tanyakan apakah BPJS saya itu berlaku di sana. Mereka katakan BPJS-nya itu bisa digunakan hanya sekali berobat di puskesmas tersebut. Kalau berobat di kemudian hari itu sudah tidak boleh, kecuali harus pindah apa, saya kurang tahu mereka katakan, tapi saya lupa tadi apa, saya kurang ngeh gitu apa yang harus dipindahkan. Dan kebetulan dokternya juga nggak ada di sana. Akhirnya kita memutuskan untuk minta tolong ke salah satu tenaga kesehatan langganan kita, sudah seperti saudara. Kita minta diresepkan obat karena kita sudah terlanjur keluar ya. Kalaupun sudah di luar, minimal kita punya obatnya. Jadi beliau resepkan dari Takengon dan kita beli di apotek. Jadi sampai di apotek saya itu nimbang badan dulu. Ternyata timbangan badan saya itu sekitar 41,3 kilo. Kata suami, ya kurus sekali katanya gitu ya. Mungkin itu resiko orang yang punya masalah di paru-paru ya, jadi badannya kecil. Mudah-mudahan setelah ini paru-paru saya kembali sehat seperti dulu lagi, tidak ada masalah lagi, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau begitu sampai di sini vlog kami hari ini. Nanti bertemu lagi dengan kami di vlog kami yang lainnya. Assalamualaikum.